Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat para pecinta ilmu yang saya hormati, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu bahagia, selalu tetap mencintai keilmuan, dan semoga menjadi manusia yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta ilmu yang saya hormati, ini saya sering menyaksikan di suatu musola ataupun masjid-masjid, kemudian bangunannya ini sudah bangunan lama, arahnya sudah tepat ke arah kiblat, namun sof-sofnya itu banyak yang dirubah sehingga menjadi miring dan sangat miring sekali. Nggak tahu itu memang arahnya seperti itu atau bagaimana. Yang jelas ketika saya pernah sholat juga di Masjid Agung Brebes, itu arah kiblatnya atau sofnya itu sampai miring ke utara, sampai bangunannya ini hampir habislah sofnya itu. Dan banyak sekali di tempat-tempat lain juga yang merubah arah kiblat sedikit bergeser. Apakah kita memang harus seperti itu, ataukah kita tetap dengan cara yang lama? Oleh karenanya dalam pembahasan kali ini saya ingin membahas ditinjau dari hukum Islam, diambil dari beberapa referensi kitab-kitab mazhab Asy-Syafi'iyah. Di sini sudah saya siapkan, saya akan mengambil kitab Subulus Salam, kemudian Raudhatul Thalibin, Bughyah, Tafsir Munir, Mahali, dan Muhadzab. Saya akan ambil Subulus Salam, ini Subulus Salam, kemudian Raudhatul Thalibin, ada ini kitabnya, saya ambil. Lalu Bughyatul Mustarsyidin, ini kitabnya. Tafsir Munir, adanya di atas. Tafsir Munir. Ada lagi Mahali. Ini Mahali. Kemudian satu lagi Muhadzab. Awal. Ini Muhadzab. Ini semuanya sudah saya siapkan. Referensi kitab-kitab yang akan membahas tentang arah kiblat. Para hadirin, para jamaah, para pecinta ilmu yang saya hormati, dalam hal masalah kiblat, saya coba diambil dari ayat Al-Quran dulu. Sing ayatnya berbunyi, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini awalnya dari ayat di mana menerangkan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kalimat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram ini memang awalnya dulu Rasulullah itu kan awal arah kiblat itu ke Masjid Baitul Maqdis, kemudian turun ayat Al-Quran. Dalam sejarah yang lain itu pas salat asar itu ada di Masjid Qiblatain Rasulullah pada saat itu, lalu turun ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram agar Rasulullah arah kiblatnya berpaling ke
Ka'bah. Kalimat dalam Masjidil Haram para ulama menafsiri adalah dengan kalimat itu artinya adalah Ka'bah. Kemudian syatra ini di sinilah yang akhirnya menjadi perbedaan pendapat oleh para ulama. Namun sebagian besar para ahli tafsir tetap mengartikan syatrul Masjidil Haram itu adalah air nahwal Ka'bah atau jihatal Ka'bah. Oleh karenanya kalau kita sholat menghadap kiblat sudah sepakat semua para ulama pasti semuanya orang yang sholat kecuali pada saat-saat tertentu yang tidak harus menghadap kiblat seperti orang sholatnya siddatul khauf, sholatnya orang yang diikat selain ke arah kiblat, kemudian sholatnya orang yang sedang berada di kendaraan. Selain itu semua maka orang sholat memang hukumnya wajib menghadap ke kiblat Ka'bah. Itu sudah sepakat semua para ulama. Yang menjadi masalah apakah kita harus tepat ke Ainul Ka'bah ataukah cukup dengan jihatul Ka'bah. Ini yang jadi masalah. Apakah cukup dengan jihatul Ka'bah ataukah harus tepat dengan Ainul Ka'bah. Kalau kita membahasnya harus dengan tepat dengan Ainul Ka'bah, oke. Kalau orang sholatnya itu berada di wilayah Masjidil Haram, mungkin kita sholat pasti tepat dengan Ka'bah. Tapi bagaimana ketika orang yang jauh dari Masjidil Haram, apalagi kalau orang Indonesia. Oleh karena inilah yang menjadi pembahasan tentang masalah Ainul Ka'bah atau Jihatul Ka'bah. Dalam tafsir Munir yang saya ambil juz 1, kalau dalam kitab saya ini halamannya adalah 39. Ruya an Ibnu Abbas annahu qala al baitu qiblatun li ahlil masjid wal masjidu qiblatun li ahlil haram wal haram qiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Ini kalau dalam tafsir Jalalain tafsir Munir ini sama dengan kitab Bughyah keterangannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata bahwa bait ini maksudnya baitul itu Ka'bah yang dimaksud adalah kiblatnya ahlul masjid. Jadi kalau orang yang sholatnya ada di Masjidil Haram itu memang harus tepat dengan Ka'bah. Makanya orang di Masjidil Haram itu sholatnya mubeng, sehingga orang yang ada di hadapan imam yang dengan imam itu berhadapan karena semuanya harus ke Ka'bah sehingga melingkar. Wal masjidu kiblatun li ahlil haram, sedangkan masjid berarti ini Masjidil Haram ini kiblatnya penduduk tanah haram. Ini kalau orang Saudi ya kiblatnya akhirnya ke masjid, bukan harus dengan tepat dengan Ka'bah karena akan terhalang oleh beberapa gedung dan segala macam, sulit untuk memastikan. Termasuk saya baca tadi tuh di dalam kitab mana ya, itu ada keterangan kalau yang di Madinah saja itu yang jadi patokannya adalah mihrabnya Rasulullah. Itu sebagai pernah menempati posisi kiblat Ka'bah. Wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Nah ini. Kemudian tanah haram ini, tanah haram kiblatnya penduduk masyriq wal maghrib. Ini kalau dalam kitab ini lebih jelas lagi dalam kitab Bughyah. Kitab Bughyah halaman 39. Halaman 39. Ini saya akan bacakan ya. Di sini ada dua kaul memang di sini. Pertama saya baca dulu. Ar-rajihu annahu la budda min istiqbali ainil qiblah. Ini pendapat yang pertama. Orang yang sholat ini mau tidak mau memang harus menghadap ke ainul qiblah, berarti kudu tepat. Kudu tepat. Walau liman huwa kharija Makkah. Ini kalau yang pertama. Sekalipun dia berada
di luar Mekah. Fala budda min inhirafi yasirin ma'atulis sofi. Sehingga kalau orang yang sopnya panjang, maka harus agak ngiri agar ngepasi kalau tepat dengan Ka'bah. Kalau sopnya sangat panjang sehingga harus agak ngepasi dengan Ka'bah. Sehingga ini kalau yang pertama harus ainul kiblah. Sementara kaul yang kedua, wal kaulu tsani, ini yang kaul yang kedua, yakfi istiqbarul jihad, cukup menghadap ke arah ai ihdal jihadil arba allati fihal Ka'bah, yaitu salah satu 4 arah yang ada Ka'bahnya. Jadi kalau istilah kita mengartikan bahasa jihad, kita tidak harus tepat dengan posisi Ka'bah. Yang penting kita kalau orang Indonesia yang menghadapnya ke kiblat sudah ke sana, tidak harus tepat dengan posisi Ka'bah. Yang penting arah yang mana di situ ada Ka'bah. Ini bagi siapa? Liman ba'uda anha, bagi orang yang jauh dari Ka'bah. Apalagi kayak orang Indonesia. Orang yang jauh dari Ka'bah, sholat tidak harus tepat dengan ainul Ka'bah, kahanannya Ka'bah atau jirimnya Ka'bah. Tapi asal arah yang ada Ka'bahnya sudah dianggap cukup. Wa huwa qawiyun, dan ini adalah kaul yang dianggap kuat. Ikhtarahu al-Ghazali wa sahahu al-Jurjani wa ibnu Kajin wa ibnu Abi Isrun. Dan inilah yang dipilih oleh termasuk salah satu Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Jurjani. Dia lebih memilih kaul ini. Di bawahnya dalam kitab Bughyatul Mutasyidin diterangkan juga wa an Malikin. Ini yang tadi saya sama dengan kitab tafsir Munir, ini diantaranya. Wa an Malikin annal Ka'bata qiblatu ahlil masjid. Ini pendapat Imam Malik bahwa Ka'bah itu kiblatnya orang yang ada di dalam Masjidil Haram. Ini harus tepat dengan Ka'bah karena terlihat memang, baik itu orang yang di bawah, di tingkat atas akan terlihat. Wal masjidu kiblatu ahli Makkah, ini dan masjid adalah kiblatnya penduduk Mekah. Wa Makkah kiblatu ahli Haram, dan Mekah kiblatnya penduduk tanah haram. Wal haram kiblatu ahli dunia. Ini kalau di dalam kitabnya lebih jelas lagi, dan tanah haram adalah kiblatnya penduduk dunia. Kaul yang kedua tadi, yang kaul yang kuat, yaitu yang jihadul arba, dengan kaulnya Imam Malik ini nggak berbenturan, ini sama hitungannya. Jadi kalau di sini lihat ada 2 kaul, yang satu orang sholat sekalipun jauh tetap harus tepat dengan posisi Ka'bah. Yang kedua, ya nggak harus dengan posisi Ka'bah, yang penting arah yang ada Ka'bahnya sudah cukup. Jadi kayak ini gambarannya, ini kalau ini Ka'bah nih, Ka'bah, lalu sop nih panjang begini, otomatis orang yang sholatnya sebelah sini tidak harus mengok, sudah arahnya ke sini sudah cukup. Nah, kalau kita harus tepat dengan Ka'bah, nanti orang yang daerahnya jauh, berarti ini Ka'bah, ini sop panjang, berarti orang yang sebelah sini harus mengok, yang sini harus ke sini agar tepat. Tapi posisi kalau dalam kitab yang di sini tidak harus, ini Ka'bah, ini sopnya panjang, ya orang yang sebelah sini sudah lempeng aja, udah nggak masalah. Tidak harus tepat dengan Ka'bah kalau yang daerahnya jauh ini. Lalu saya bacakan lagi dalam kitab Raudhah. Coba kita lihat dalam kitab Raudhah. Ini Raudhah 325 halamannya. 325. Ah, ini. Di sini ada keterangan kalimat wa amma sairul bilad fayajuzu al asahi alladzi qata'a bil aktharun. Ini karena awalnya memang
kalau orang hanya mereka-reka saja, awal ceritanya di sini, walau takhayyala hadikun fi ma'rifatil qiblah fihi tayamunan aw tayasuran falaysa lahu dzalik wa khiyaluhu batilun wa amma sairul bilad fayajuzu alal asa allati qata bil aktharun. Jadi kalau orang yang memang dekat dengan wilayah di Mekah, kalau di dalam sini memang harus tepat dengan Ka'bah. Tapi kalau untuk negara-negara yang lain yang jauh, ini bisa lah dengan cara kita, asal ada arahnya ke arah Ka'bah. Coba kita lihat yang lebih jelas lagi dalam kitab Al-Mahali, juz awal 132 ini sini. 132. Nah, di sini ada faslun fi hukmi istiqbalil qiblah fi shalah wa abara ba'dhum bil babi wa huwa al ansab lima marafil adzan qalhu ail ka'bah ai ainiha yaqinan ma'al qurbi wa dhannan ma'al bu'di inda imamina asyafi. Ini lebih juga mengarah, artinya apa? Kita orang yang sholat itu pastikan kita menghadap ke Ka'bah secara pasti, itu ainul Ka'bah, apabila kita dekat dengan Ka'bah, terlihat dan pasti. Sementara kalau yang jauh cukup dengan zon itu dugaan yang 75% ke arah kiblat. Kalau kita mengaji kitab usul itu biasa ada yang namanya syakun, ada yang namanya dhonnun, ada yang namanya yakinun. Kalau yakin itu adalah 100%, itu namanya yakin. Kalau dhon itu 75%, kita tekad kiblat, yang 20% kemungkinan salah. Kalau syakun itu adalah 50% itu syakun atau ragu-ragu. Jadi kalau yang negaranya jauh kayak di Indonesia itu cukup dzon saja, menduga saja bahwa itu adalah kiblat kita, Ka'bah kita, sudah cukup. Ini pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dalilnya dari mana? Wa dalil bisyatri fil ayat, itu tadi yang ada dalam ayat Al-Qur'an. Ini yang dari dalam kitab tafsir Munir. Karena pengertian syatru di sini adalah oleh para ahli tafsir diartikan dengan jihah. Itu jihatul kiblah atau nahwal kiblah. Itu arah kiblat. Ainal ain lughatan wa tafsirhu bil jihah istilah di ba'dil fuqaha. Jadi kalimat syatra tadi yang dalam ayat Al-Qur'an, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Satu ini kalau dalam tafsir Munir ini secara lughatan adalah bimana ain, tapi kalau secara istilahi itu bimana jihah. Kalau syatral masjidil haram, arah Ka'bah. Karena Masjidil Haram sendiri dalam ilmu tafsir diartikannya adalah Ka'bah. Ini sudah ada beberapa referensi. Yang terakhir nih dari kitab Subulus Salam, ini yang belum saya bacakan. Subulus Salam ini adalah kitab Syarah Bulughul Maram, juz awal, shahifahnya 349. 349. Nah, ini saya bacakan ya di sini. Ini dari hadis Nabi awalnya, wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Ini hadisnya. Rawahu At-Tirmidzi wa qawahu Al-Bukhari. Antara masyrik dan maghrib itu wetan dan kulon, otomatis bagi negara yang sebelah utara Mekah atau sebelah selatan Mekah, maka antara masyrik dan maghrib adalah kiblat. Kalimat bainal masyrik wal maghrib ini kalau orang Indonesia kan, misalkan orang Indonesia ini kan sebelah timurnya Mekah, otomatis ya antara utara dan selatan ini adalah kiblat. Berarti kan tidak harus tepat dengan Ka'bah. Dari hadis ini
Ini hadis ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Ini riwayat dari Imam At-Tirmidzi dan dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Memang hadisnya hadis marfu'an, tapi waqala hasanun sahihun. Nah, ada juga yang mengatakan hadis-hadis hasan dan hadis yang sahih. Waqala Ibnu Umar, ini saya ada keterangan seperti ini. Waqala Ibnu Umar, idza ja'alta al-maghriba ayyaminika wal masyriqa ayyasarika fama bainahuma qiblatun idza istaqbalta al-qiblah. Andai kata kamu menjadikan arah barat sebagai kanan kamu, atau dari arah kanan kamu, dan timur dari arah kiri kamu, ini kalau berarti negara yang sebelah utara Mekah otomatis. Kalau seperti saya begini, berarti barat adalah sebelah kanan, kemudian timur sebelah kiri. Fama bainahuma kiblatun idza istaqbal kiblat, maka antara barat dan timur, antara di tengah-tengahnya ini adalah kiblat. Kalimat ini kan jelas kalau dalam kitab Subulus Salam. Berarti arahnya tidak harus tepat dengan Ainul Ka'bah. Asalkan ma bainal masyriq wal maghrib, ini segini panjangnya sudah dikatakan sebagai kiblat. Wa qala Ibnu Mubarak, ma bainal maghrib wal masyriq kiblatun li ahli masyriq. Nah, kalau Ibnu Mubarak mengatakan antara maghrib dan masyriq adalah kiblatnya ahli masyriq. Entah. Lah, dari hadis yang tadi ma bainal masyriq wal maghrib, kitab Subulus Salam menjelaskan al hadis dalilun ala annal wajiba istiqbalul jihah lal ain. Berarti hadis yang tadi ini menunjukkan bahwa wajibnya itu menghadap jihah, yaitu arah kiblat, bukan atau ainul Ka'bah, jihatul Ka'bah, bukan ainul Ka'bah. Jadi yang kita wajib sholat itu menghadap kiblat, itu yang wajibnya adalah jihatul Ka'bah, bukan ainul Ka'bah. Sebab kalau kita ke Ainul Ka'bah sangat sulit, apalagi orang Indonesia segini jauhnya. Apa kita pasti tepat kalau kita sedikit geser sholatnya agak ke utara kebanyakan atau agak ke selatan, apakah kita pasti tepat dengan posisi Ka'bah? Enggak juga, karena jauh sekali. Maka asal arah kiblat ke sana sudah termasuk jihatul Ka'bah. Nah, ini bagi siapa yang cukup dengan jihatul Ka'bah? Latur mah. Soalnya kan gak jelas ini ya. Ini fi hakiman ta'adzarat alaihil ain. Ini bagi haknya orang yang uzur untuk menentukan kepastian Ka'bah. Jadi kalau orang yang sholatnya di dalam Masjidil Haram, yang Ka'bahnya jelas, ya wajib harus tepat dengan Ka'bah. Nggak uzur itu namanya. Tapi kalau orang Indonesia, ini dianggap orang yang uzur karena jauh, kita nggak tahu persis pasti. Jangankan orang Indonesia, orang yang ada di wilayah Saudi saja, yang daerahnya di balik gunung, nggak terlihat atau terhalang oleh sesuatu, ini dengan jihad, tidak harus dengan ain. Makanya ini fi hakiman ta'adzarat alaihil ain. Wa qad dhahaba ilai jama'atun minal ulama, dan inilah yang dipilih oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Gatal minum dingin. Ala namaning bayah. Segatal minum. Mangga pemirsa yang mau minum. Nah, santai. Nah, wa wajhul istidlal bihi ala dzalik annal murad anna bainal jihataini kiblatan li ghairil muayyin
wa man fi hukmi li anal muayyin la tanhasiru qiblatu bainal jihatainil masyriq wal maghrib bal kul jihad fi haqqihi sawaun mahma qabal ain aw syatraha. Fal hadits dalilun annama bainal jihataini qiblatun wa anal jihad kafiyatun fil istiqbal wa laysa fi daru ala anal muayyin yata'ayyanu alil ain bal la budda min dalil ala dzalik. Jadi intinya bahwa orang yang sholat berada di dalam Masjidil Haram memang harus tepat posisi kita dengan Ka'bah, makanya orang itu mubeng. Tapi kalau kita orang yang ada di Indonesia, yang penting kita arahnya sudah ke arah kiblat, sudah dianggap cukup. Tidak harus tepat, karena kita juga nggak pasti apakah kita tepat dengan Ka'bah. Oleh karenanya, menurut pandangan dari beberapa takbir yang saya baca, yang nggak perlu kita sampai merubah soft. Emang kalau dirubah softnya kita pasti juga tahu kalau kita tepat. Toh dalilnya nggak harus dengan tepat dengan Ainul Ka'bah, kahanannya Ka'bah. Asalkan kalau kita orang Indonesia otomatis ya antara utara dan selatan itu sudah kiblat saya. Kalau dalam kitab tadi yang saya baca Bughyatul Mustarsyidin dan juga Tafsir Munir, itu bahkan Masjidil Tanah Haram otomatis Mekah atau Ka'bah atau Saudi Arabia itu kiblatnya orang kita karena kita jauh di sini. Maka itu menjadi kiblatnya penduduk se-alam dunia. Dan itu nggak mungkin kita akan tepat dengan Ka'bah. Disinilah pembahasan tentang kiblat, sehingga nggak perlulah kita merubah-rubah sampai miring-miring shopnya, sampai bangunannya ini nggak habis shopnya, sampai imamnya juga kadang-kadang di pengimaman itu sampai pengimamannya miring sekali sehingga ada ruangan yang kosong nggak dipakai gara-gara shopnya dengan bangunannya begini, shopnya miringnya begini, terus habis itu bangunan. Sudah kita apa adanya dengan bangunan yang sudah ada, kita yakin saja ini adalah jihadul qiblah. Mudah-mudahan apa saya sampaikan tentang ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita nggak perlu ragu lagi dengan sholat kita ketika kita menghadap kiblat yang katanya sudah geser. Kita punya dalil sendiri, punya patokan hukum. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bila mana apa yang saya sampaikan ini juga ada kekeliruan mungkin atau kesalahan, mohon maaf dan silakan untuk dibetulkan, dibenarkan, nggak masalah, karena ini adalah hukum kepentingan untuk kita semua. Kurang lebihnya, sebentar lagi, barangkali apa yang pengajian ini, video ini dianggap bermanfaat oleh kita semua, para pencinta ilmu, silakan ikuti terus pengajian saya selanjutnya. Karena setiap hari upload terus, nggak pernah berhenti. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.